Udah? Masih nggak? Masih putus-putus nggak teman-teman? Iya, kayaknya Arvin suruh pakai earphone ya? Atau TWS tuh apa TWS? Aman? Iya, kalau pas lagi sendiri aman ya? Oke, lanjut ya. Tadi aku lagi bahas tentang leading indikator. Nah, biasanya setiap sektor itu ada leading indikator. Kalau misalnya pakai makroekonomi juga bisa sih. Kayak top down analysis misalnya kalau misalnya ekonomi lagi di early stage, saham-saham yang gerak itu apa. Nah, kayak Indonesia nih, karena kita tuh lagi di early stage kan, di early stage masa pemulihan, memang biasanya yang gerak itu komoditas, komoditi boom gitu ya. Terus kalau enggak kayak basic industry gitu. Arvinnya udah masuk belum? Gitu, nanti kalau misalnya ekonominya udah pulih beneran gitu ya, udah ekonominya udah enak, yang naik tuh apa gitu, biasanya ada siklusnya. Biasanya nggak mentok kalau pakai earphone. Iya betul. Coba deh, ini masih bisa dibuka nggak pertanyaannya? Oh masih bisa. Ini pertanyaannya, nasib saham lapis ketiga setelah salah satu sekuritas sudah selesai melakukan kompetisi. Ya jadi hindarin aja. Kalau misalnya takut, emang selesai kompetisinya tanggal berapa ya? Aku nggak tahu kompetisinya tanggal berapa, nggak ngikutin. Jadi kalau misalnya takut kekunci, jangan ikut masuk. Kalau misalnya mau ikut masuk, misalnya dikit-dikit aja, duit-duit kecil aja gitu ya. Aku nggak ngikutin juga sih sebenarnya kompetisinya tuh selesainya tanggal berapa. Oke, analisa entry buat swing. Sebenarnya kalau swing itu bisa pakai macam-macam indikatornya, teman-teman. Ada yang pakai Fibonacci, ada yang pakai moving average, ada yang pakai chart pattern gitu ya. Chart pattern tuh yang gimana sih? Yang misalnya double bottom, terus juga flag pattern, inverted head and shoulder, bullish pennant, yang gitu-gitu itu namanya chart pattern gitu. Nah, kalau misalnya chart pattern itu kan memang untuk pemula tuh agak sulit ya ngafal-ngafalinnya atau tarik garisnya gitu. Coba aja awal mula pakai moving average eksponensial. Kalau aku biasa pakai moving average eksponensial ya. Walaupun aku lebih seringnya pakai chart pattern sih. Tapi sometimes ada saham-saham yang nggak bisa pakai chart pattern. Jadi lebih cocok pakai moving average eksponensial gitu ya. Nah, pakainya yang berapa moving average-nya? Kalau misalnya kamu main pendek gitu, misalnya harian ya sampai mingguan, pakai aja moving average eksponensial 10. Atau misalnya 20 juga boleh. 20 tuh menengah sih. Kamu udah pakai headset belum? Udah, Dedi. Udah. Iya, udah. Masuk nggak? Kayak ya. Kayak misalnya contoh Wika ya. Kan kalau teman-teman tahu aku ada masuk Wika. Nah, sebenarnya untuk Wika kamu tuh bisa loh lihat supportnya pakai moving average eksponensial 10. Jadi kamu bisa buy ketika candlenya itu menyentuh moving average eksponensial 10 gitu ya. Bisa buy di area situ gitu. Jadi kalau misalnya candlenya belum mendekat ke area situ, ya jangan beli dulu gitu. Kalau misalnya kan suka ada yang bilang, Ci tapi takut kalau misalnya beli nanti jebol gitu, breakdown. Ya udah, berarti ketika dia deket ke moving average eksponensial 10, kamu belinya ketika sudah muncul candle reversal misalnya, atau sudah muncul candle hijau gitu. Itu yang paling gampang. Terus lihat juga volumenya. Jadi kalau misalnya volumenya tuh misalnya harganya turun tapi candle merahnya itu nggak gede, nah itu bisa jadi cuma koreksi biasa. Cuma kan kalau swing itu kan orang beda-beda teman-teman. Ada yang suka buy on breakout. Kalau Arvin aku lihat lebih suka buy on breakout. Kalau aku lebih suka buy on weakness. Cuma kalau
buy on breakout itu sebenarnya harus lebih hati-hati di market yang kayak sekarang karena IHSG-nya tuh masih sideways dan masih banyak, kecuali kalau kamu ilmunya udah lebih pro ya. Maksudnya karena IHSG-nya itu masih suka kena sentimen negatif, biasanya tuh harga saham yang lagi naik gitu ya, misalnya lagi trennya udah bagus, bisa ikut-ikutan keseret koreksi gitu. Jadi better menurutku kalau kayak sekarang lebih enak buy on weakness kayak gitu, teman-teman. Oke, gampang ya. Kayak kalian lihat aja di laptop sekarang apa contohnya gitu. Wika di EMA 10. Kalau sekarang kan nggak di EMA 10 kan? Sekarang itu kayak kemarin ada yang nanya sama aku. Aku mau masuk Wika masih boleh nggak? Aku bilang coba di 1080. Kenapa? Karena 1080 itu deket sama apa namanya EMA 10-nya gitu. Kalau terlampau jauh jangan, nanti takutnya kalau misalnya dia koreksi ke EMA 10, kamu kena swingnya rada dalam, takutnya stres gitu. Bisa nunggu atau enggak itu permasalahannya. Oke, lanjut ya. Oh ini nih ada yang nanya, coba Arvin ngikutin loh. Kok nggak bisa ya? Bentar ya. Nih, Kak, apakah Maya under value karena setelah red issue 6.000 sekarang 800? Maksudnya gimana? Fundamentalnya gimana? Kamu ngikutin nggak Maya? Aku nggak pernah ngikutin Maya, Ci. Terakhir itu cuma buat fast trade aja. Kemarin ngambil sih pas candle hijau lumayan gede pertama kali setelah jatuh dalam itu sempat ngambil, habis itu udah jual sih. Kan jatuhnya dalam tuh. Tapi kalau secara fundamental kayaknya nggak tahu ya, kayaknya nggak menarik ya sepertinya. Itu apa ya, Bang ya? Maya pada sih, Bang Maya pada. Oke. Red issue, setelah red issue jadi 6.000. Masa sih? Bukannya harga red issue-nya 400 rupiah ya? Bisa jadi 6.000 tuh gimana caranya maksudnya? Setelah red issue dari 6.000, sekarang Jadi 800. 400. Iya, dari 6.000 jadi 800. Maksudnya gimana? Jadi harga sahamnya itu udah jatuh dalam, Ci. Oh Kemarin iya. itu sempat 6.000 kalau nggak salah. Terus jadi 800 sekarang. Oh, oke, bentar ya. Ini laptopku juga lemot banget dari tadi. Mungkin jangan-jangan itu juga, Ci. Maksudnya right issue-nya mungkin kan rendah. Mungkin dia ngejar harga right issue-nya. Betul, betul. Makanya kalau misalnya red issue-nya tuh terlampau jauh di bawah gitu ya sama harga market gitu, kalau dia naiknya udah kekencangan, biasanya pas beneran udah jalan red issue-nya itu kan proyeknya udah selesai ya teman-teman. Jadi mereka udah nggak ada kepentingan dalam jangka pendek untuk naikin harga sahamnya lagi gitu. Harga sahamnya di bawah tinggi itu supaya red issue-nya itu bisa jadi menarik kan gitu. Makanya kalau bisa terlampau jauh jadinya harga sahamnya nanti turunnya juga bisa sampai mendekati harga red issue-nya gitu. Aduh, ini kayaknya apa wifi ku juga di rumah parah deh. Wifi-nya pelan ya, Ci. Pakai ini ya, Telkom punya ya, Ci. Bukan, kenapa sih? Bukannya pakai Indosat. Hari ini lagi Oh, kayak oke. nggak tahu. Nah nih, uh, Zefran nanya, Algro RI bakal dibawa turun dulu kayak BBRI katanya. Eh, Arvin mau jawab? iya, bisa jadi. Iya, boleh. Bisa jadi. Bisa jadi. Karena agro ini kan kita nggak tahu ya. Dia right issue-nya kapan. Belum ada waktu yang jelas sebenarnya. Kalau dari info yang aku dapat sih tahun depan. Cuma nggak tahu nih. Nah, kalau kita bilang kalau agro misalnya right issue-nya misalnya di harga 1.400 gitu. Atau 1.600. Ya, kalau harga sekarang kan 2.500-an ya. Pasti dibawa turun dulu. Iya. Proyeksiku sih harganya itu 10 sampai 20% di bawah turunnya 10 sampai 20% dari harga right issue-nya. Kurang lebih ya, kisaran range-nya gitu. Misalnya 1.400 right issue-nya.
mungkin ada potensi dia akan dibawa sampai 1.600, 1.700 gitu. Potensinya ya, kayak gitu. Karena harga sahamnya juga kemarin udah sempat banyak ya. Ya, udah kenceng banget sih, udah Mm-mm. kekencengan. Tapi menurutku kalau untuk agro ya, kalau misalnya dia bisa sampai di bawah turun sedalam itu, justru itu kesempatan sih untuk beli, menurutku ya, Ya, gitu. betul, betul. Agro bisa dikasih 1.600, bahkan dikasih 2.000 ke bawah tuh menurut aku kesempatan sih untuk beli gitu. Kalau misalnya teman-teman lihat itu kan pemaparan direkturnya Agro sendiri, beliau kan optimis sekali kan dengan market cap 100 triliun gitu. Which is 100 triliun sekarang aja baru berapa? 100 triliun tuh kalau nggak salah hitungan aku berarti di harga 4.000 gitu, teman-teman. Jadi kalau misalnya bisa dikasih kayak ke bawah 2.000 tuh cakep banget sih gitu. Ya, market cap agro kan sekarang 55T ya. Kalau kita kali dua ya 4.000. Mungkin kalau misalnya dengar kayak Arvin tadi bilang takutnya bisa dibawa turun, apa jual aja atau pasang trailing stop atau gimana, ini wifi ku bener-bener gak gerak dong. Kalau kalau mungkin gini, teman-teman kalau yang punya agro di harga-harga sekarang ya 2000-an, 2.300 ke atas, mungkin teman-teman bisa pertimbangin kalau misalnya nanti ada berita right issue-nya udah keluar gitu ya, teman-teman bisa pertimbangin untuk take profit dulu atau kurangi posisi. Nanti kita ambil lagi di bawah gitu. Itu sih. Kan RU, jadi teman-teman kalau perusahaan itu mau ngadain corporate action, biasanya mereka akan adain yang namanya RUPLB, jadi rapat umum pemegang saham luar biasa gitu ya, untuk meminta persetujuan. Nah, RUPS-nya itu tanggal 27. Tanggal 27 itu kapan sih? Besok ya? Iya. Nah, biasanya nanti di situ baru diumumin target dananya berapa, terus juga kapan mau dilaksanainnya, right issue-nya, tujuan right issue-nya untuk apa, kayak gitu. Nah, nanti teman-teman bisa cek tuh, kira-kira strateginya agro menjalankan red issue ini bagus nggak? Maksudnya layak nggak untuk kita tuh berpartisipasi? Armin tiba-tiba hilang untuk kita berpartisipasi di dalam red issue tersebut gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya dibilang agro baru red issue-nya kemungkinan tahun depan, wajar aja sih, karena kemarin kan BBRT-nya habis red issue tuh gede banget ya teman-teman. Kalau nggak salah sampai serap dana dari publik itu sekitar hampir 40 triliun gitu. Itu duit semua tuh teman-teman. Jadi mungkin dananya orang-orang udah pada terserap ke situ gitu. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Udah aku invite lagi. By the way, teman-teman, kalau misalnya teman-teman ada yang mau ngobrol sama kita, nanya langsung, boleh di request aja ya. Nanti kita naik ya. Kalau misalnya mau nanya langsung kayak gini, masuk di video, di request aja nanti aku naikin. Oke, semoga menjawab ya, Zack. Um, hmm, oh nih, Mbak Arvin ada mau jawab nggak? Saham call katanya. Samkol ya, mungkin Samkol ini aku pernah cerita ya di tempatnya Ci Olive juga aku pernah cerita kalau Samkol ini sudah menarik. Karena mengingat ini sudah dekat akhir tahun juga dan kita harus cari saham-saham yang berbasis ekspor. Nah, kalau kita bilang yang berbasis ekspor kan biasanya akan naik di akhir tahun biasanya. Nah, ketika dia naik di akhir tahun, kita harus cari saham-saham call yang istilahnya orientasinya ekspor kayak Adaro, ITMG dan sebagainya. Nah, ini biasanya yang akan jalan. Nah, teman-teman bisa cek aja teknikalnya. Kalau sudah mulai terbang, tunggu koreksi baru ambil lagi gitu aja. Kalau teman-teman ketinggalan ya, lebih baik kayak gitu. Mungkin kalau aku mau nambahin gini, kalau teman-teman buka public expose-nya Adaro, masih ada tuh di, bukan public expose, laporan presentasi tiap kuartal. Adaro tuh biasanya ngeluarin, teman-teman buka di websitenya, di situ ada proyeksi menurut Adaro ya,
untuk konsumsi coal ke depannya. Jadi justru ke depannya itu sampai di atas 5 tahun ke depan lah, kayak 10 tahun ke depan, bahkan 20 tahun ke depan, justru market China itu akan lebih berkurang untuk konsumsi coal gitu ya, menurun. Justru yang akan bertambah itu adalah Asia Tenggara. Jadi kalau misalnya itu coba aja cari perusahaan-perusahaan yang kalau misalnya kamu carinya jangka pendek banget, ya yang ke China. Tapi kalau misalnya mau lihatnya sampai 1 tahun 2 tahun ke depan, walaupun kalau 1 tahun 2 tahun tuh udah nggak enak ya lihat harga callnya udah ketinggian koreksi. Itu bisa cari perusahaan yang banyak partnya ke Asia Tenggara. Karena kalau teman-teman tahu, Asia Tenggara tuh kan penduduknya banyak. Jadi kayak Malaysia, Filipina, itu tuh listriknya tuh belum merata. Itu lengkap banget di laporan presentasinya Adaro bahwa masih ada berapa puluh juta warga negara Asia Tenggara tuh yang masih belum kedapatan listrik gitu. Sama ini uh, India yang konsumsinya bisa meningkat secara jangka panjang. Justru kalau Cina-nya itu bisa berkurang, malah India sama Asia Tenggara gitu. Baik itu thermal coal dan cooking coal. Jadi kalau thermal coal itu yang biasanya buat listrik, yang cooking coal itu yang biasanya kayak buat bikin semen gitu-gitu teman-teman. Nah, apa namanya? Ini Agro RI di harga 100. Ini banyak banget yang nanya hal ini. Jadi teman-teman, harga nominal 100 itu bukan harga right issue. Harga right issue itu adalah target dana dibagi dengan lembar saham. Target dana dibagi dengan lembar saham yang diterbitkan. Kalau sekarang kita nggak bisa hitung harga right issue-nya Agro, karena Agro belum umumin berapa target dana yang mereka mau capai. Nah, lihat aja nanti. Besok kan dia RUPS, dilihat apakah dia umumin target dananya berapa. Misalnya nih, misalnya contoh, cara hitung harga itu kayak gini. Misalnya uh, Agro mau nerbitin 10.000 lembar saham misalnya ya, 10.000 lembar saham baru. Terus dia targetin dana 1 miliar. 1 miliar. Berarti berapa? 1 miliar. Atau mau targetin dana 100 juta deh dari hasil right issue ini. 100 juta dibagi 10 miliar berarti harga right issue-nya 10.000 misalnya kayak gitu, yang nggak mungkin juga Agro 10.000 ini misalnya contoh gitu. Jadi besok kamu cari tahu mereka udah umumin belum target dana yang mau didapat. Jadi kalau kalau kalian lihat berita ya, misalnya perusahaan apa nominal 50, nominal 100, itu bukan harga corporate action-nya, tapi itu adalah harga waktu pertama kali perusahaan berdiri. Pertama kali perusahaan berdiri ya, bukan IPO. Waktu pertama kali perusahaan berdiri, itu harga sahamnya adalah Rp100. Gitu. Oh nih, coba apa Akin siapa tahu mau jawab. Bank digital gimana? Bank digital itu intinya adalah kita harus cari bank kecil yang punya ekosistem. Contohnya adalah Arto dengan Gojeknya, atau Agro dengan link aja-nya, atau yang lain saham lain. Nah, kuncinya adalah ekosistem. Kalau bank digital itu nggak punya ekosistem, dia nggak bisa berkembang kemana-mana. Contohnya gini, kita harus mikirin sebagai bank, kita harus punya dana masuk misalnya. Itu untuk depositnya. Nah, depositnya ini keluarnya dalam bentuk apa? Nah, dalam bentuk lending kan. Nah, dalam bentuk lendingnya ini, lendingnya ke siapa? Nah, contohnya Arto itu sudah punya, misalnya masuknya seperti apa, keluarnya uangnya seperti apa, dia udah punya grand plan-nya. Makanya dia punya Bevin, dia punya GoPay, Pay Later, Tokopedia juga dia punya gitu ya. Jadi dia sudah ada cara lempar uangnya. Nah kebanyakan tuh kan orang-orang kayak masih bingung kan. Bank digital nih nanti dia dapat uangnya dari mana, keluarnya gimana. Nah ini yang karena apa? Bank digital ini ada beberapa itu yang hanya sentimen aja dan cuma istilahnya nggak tahu nih grand plan-nya apa dan nggak ada ekosistem. Itu sih. Nah jadi kalau mau cari bank digital cari yang punya ekosistem yang jelas gitu. Itu sih. Oke, sekalian aja nih pertanyaannya nyambung. Bahas Arto katanya. Bahasa.
Arto so far so good ya. Maksudnya kemarin tuh kan sempat orang-orang kayak takut kan. Ketika kemarin kan naik cukup tinggi, lalu sempat turun lumayan dalam ya dari harga kemarin di ujungnya 19. 19.000 ke 19 ke 13.575. Apakah itu koreksi dari uptrend menjadi downtrend? Enggak, karena itu sudah naik cukup rally dan ini kembali ke Fibonacci 0618 which is very good. Dia akan membentuk sebuah higher low. Nah, sekarang dia tinggal membentuk sebuah higher high lagi gitu. Nah, buat teman-teman yang belum punya, ya tunggu, maksudnya pasti di tengah rally itu pasti ada koreksinya. Nah, ketika ada koreksi di Arto, itu boleh ambil teman-teman. Stop lossnya ya di bawah swing low itu. Kalau Arto kita bilang secara fundamental ekosistem udah jelas, semuanya udah jelas semua, which is Arto kalau ke harga 20.000, 25.000 yang menurut research analis ya, itu possible banget kalau melihat dari grafiknya seperti ini gitu. Oke, semoga menjawab ya. Kalau kalau misalnya aku pribadi sebenarnya kalau masa depan Arto tuh salah satu lah yang masih bisa bertahan kan kalau teman-teman ada baca tuh direkturnya aku sih sama sekali nggak punya info ya dari pertama direkturnya biasanya ada ngomong kan paling nanti cuma ada 3 perusahaan yang masih bisa bertahan 10 tahun ke depan gitu bang digital gitu. Nah udah pasti yang udah punya infrastruktur terus juga orang-orang yang kompeten dan lain-lain dan menurutku Arto adalah salah satunya. Permasalahannya adalah masalah di harga aja nih. Iya. Kayak naiknya itu udah terlalu tinggi banget. Cuma kemarin kan dia sudah ada pantulan tuh teman-teman. Dan aku pribadi jujur aku nggak tahu targetnya tuh di berapa. Karena aku juga nggak ngerti cara valuasinya gitu untuk perusahaan kayak gini. Nah, tinggal dilihat aja teknikalnya gitu. Kalau misalnya mau beli, kalau misalnya nyaman dengan harga sekarang, tinggal dilihat aja. Kalau kemarin kan aku dibilang harus balik ke atas 15.150. Setelah dia koreksi itu ternyata sekarang udah balik kan. Oh, kemarin ada apa namanya press lagi. Kalau misalnya teman-teman lihat di chart satu jamannya atau menitannya tuh ada gap di 15.700. Jadi sebenarnya uh, bisa buy aja sih selama dia bertahan di atas 14.800 bisa buy gitu. Tapi kalau misalnya tembus ke bawah 14.800 better keluar dulu gitu. Gitu. Oke. Okay. Nah, ini ada nih tadi apa nih? Oh, ini Hanti nih. Dengar-dengar anak usahanya Asa mau IPO. Menurut Cici gimana? Anak usahanya mau IPO itu antar aja. Dimana antar aja tuh yang membawa harga sahamnya Asa sampai kayak sekarang. Waktu pas public expose itu, Pak Projo sendiri bilang ada kemungkinan akan IPO. Tapi untuk sekarang, tapi kita nggak tahu ya. Mungkin ini masih konfidensial, makanya beliau jawabnya demikian. Beliau bilang, kalau sekarang fokusnya mereka itu adalah memperbaiki bisnisnya dulu gitu. Memperbaiki itu bukan dari jelek jadi nggak bagus. Maksudnya lebih untuk supaya lebih bagus lagi kayak gitu ya. Bisa aja mungkin tahun depan bisa gitu. Karena waktu pas summit summit itu Pak Projo juga bilang mereka membuka kesempatan untuk siapapun yang mau mengakuisisi gitu kayak gitu dan pasti ya angkanya maunya kan yang bagus gitu tapi kalau misalnya kamu tanya sekarang boleh nggak masuk menurut aku risk rewardnya udah nggak menarik better tunggu koreksi karena kemarin naiknya tuh udah sempet banyak koreksi 1 hari terus naik lagi gitu jadi nggak mau juga aku misalnya walaupun targetnya misalnya masih bisa di atas itu ya terus kalian harus beli di harga berapapun nggak kayak gitu caranya gitu jadi better tunggu tunggu koreksi gitu nanti kalau misalnya gara-gara aku bilang target price-nya masih lebih tinggi kalian HK di situ pas turun aku lagi yang dimarahin bilang pom-pom padahal karena kalian yang nggak ngerti gitu cara cara bermainnya gitu kayak gitu sih kalau misalnya aja sampai bisa IPO ya spin off kan biasanya kalau induk anak usaha IPO itu namanya spin off kan which is good aku akan beli justru antara ajanya gitu. Oke oh nah ini
Oh, oke, aku bantu jawab ya. Jadi Oh, untuk filter volume lebih dari 5, biasanya ya yang aku pakai ya. Filter volume lebih dari 5, biasanya 5 M, terus market cap minimal 20 M, 20 M sampai 2T, lebih dari 2T gitu. Terus selain itu adalah diakumulasi apa enggak gitu sih. Habis itu baru cek ke teknikalnya. Biasanya yang screening awal tuh itu dulu. Habis itu cek ke teknikalnya, terus lihat ke newsnya arahnya kemana. Gitu. Caranya sih gitu. oke, bisa dijawab. Nah, itu ada yang nanya tuh, menurut Cici, BABP sama mafia nggak? Evin mau jawab? Gini, kalau BABP itu emang lagi didistribusi aja. Ya, ketika dia udah turun itu belum ada akumulasi aja. Sebenarnya kalau kita bilang BABP itu menarik nggak sih? Kalau berdasarkan apa yang aku pelajarin dan yang aku dengar-dengar mengenai PABP, sebenarnya itu menarik. Cuma masalahnya lagi didistribusi habis-habisan gitu ya. Ketika didistribusi habis-habisan, ngapain kita ikut gitu? Nanti aja tunggu ada reversal pattern dan sebagainya. Itu aja sih, simpelnya. Chartnya nggak menarik, makanya tadi aku bilang ketika right issue-nya itu sudah berjalan, maka proyeknya itu udah selesai. Ya, Dalam jangka pendek itu nggak ada kepentingan untuk bisa, maksudnya dalam jangka pendek kan aku bilang lagi, dalam jangka pendek nggak ada kepentingan untuk naikin harga sahamnya lagi karena right issue-nya udah lewat. Masalah BK kenapa ampil banyak ya aku nggak tahu karena aku bukan BK gitu. By the way, BK tuh iya, nggak pakai sama institusi loh. BK tuh juga bisa dipakai sama individu yang punya duit gede gitu. Gitu. Jadi kalau misalnya kamu merasa kamu biasa ngikutin BK cuan ya nggak masalah. Orang kan gaya tradingnya beda-beda ya, gaya investasinya beda-beda. Ada yang ngikutin broker summary gitu, misalnya ngikutin satu broker, MG, diikutin terus, ngerasa bisa kasih cuan, ya nggak masalah gitu. Tapi kalau aku pribadi lihat sekarang sih enggak gitu, karena waktu itu kan di grup aku juga aku ada kasih rekomendasi untuk beli, tapi awal Agustus ya kalau nggak salah, bukan awal Agustus, awal September, di harga 402. Habis itu harga sahamnya naik ke 500 kita semua pasang trailing stop, ternyata melemah trennya, tren melemah. Pas di support aku ada suruh beli lagi ya kan, tapi kita udah jualan di trailing stop kan, ternyata habis beli dia malah tembus supportnya. Di situ langsung aku suruh keluar cut loss karena memang nggak bisa breakdown. Habis itu kan, dan waktu itu langsung keluar juga kan beritanya kalau misalnya backup selaku pemegang saham pengendalinya itu cuma nebus sebesar 200 miliar, which is sisanya tuh suruh investor publik yang nebus. Nah, kalau disuruh investor publik yang nebus tuh hati loh, kepemilikan sahamnya nanti bisa berubah. Tadinya misalnya backup yang nguasain banyak sahamnya bisa ketukar nanti jadi pemegang saham publik yang lebih banyak gitu. Nah, kan sekarang logikanya kalau misalnya yakin kenapa harus suruh suruh publik semua, publik lebih banyak untuk nebus gitu, kenapa nggak pengendali. Tapi gini ya, ASA, kalau teman-teman tahu, ASA juga waktu mereka bilang nerbitin OEK itu semua petinggi-petingginya bilang mereka nggak mau tebus loh, nggak ada yang mau tebus satupun gitu. Bisa juga kejadian kayak gitu, tapi mereka punya standby buyer. Masalahnya teman-teman, standby buyernya itu nggak main-main, anak usahanya World Bank gitu. Jadi kalau misalnya yang orang-orang yang nggak mau tebus, ditebusnya sama si anak usaha World Bank ini gitu, kayak gitu sih. Kan sebenarnya kan bisa dilihat juga kan dari candle, dari volume gitu. Apakah sebuah berita itu diserapnya tuh negatif atau diapresiasi secara baik gitu kan oleh market ya kan, Vin ya. ya, Kayak contohnya ya, waktu BP keluar itu kan ternyata
di market juga kelihatan waktu itu apa candlenya juga merah gitu, merah terus lumayan tuh distribusinya, ya berarti memang ya diserapnya negatif gitu. Tapi kalau misalnya contoh kayak era nih, era Jaya gitu ya, mau waktu itu dibilang hoax, dia kan ya besoknya sahamnya hijau. Hmm. Walaupun Ya. ternyata bukan Jarum yang akuisisi, ternyata perusahaan lain, berarti kan dia itu diapresiasinya positif, benar nggak? Karena besoknya beberapa hari tuh sahamnya tetap hijau gitu. Jadi ketika keluar berita ya kalian lihat aja, ini berita muncul di marketnya kayak gimana. Mau ada berita bagus banget, kalau di marketnya ternyata bertolak belakang. Ya. Mungkin mau nambahin sedikit soal Ya, era ya. Eh, Era itu sebenarnya eh, kalau aku bilang sih kemarin kan muncul itu ya pengumumannya kalau ternyata ditanggapi kalau Jarum itu nggak ada gitu. Maksudnya dalam arti dia nggak pernah dengar dari manajemen Jarum akan mengakuisisi Era Jaya. Meskipun di beritanya muncul seperti itu. Nah, sebenarnya kalau kita cek dari broker summary-nya dan sebagainya, itu pada saat berita itu keluar, ya kan, si retail-retail ini malah keluar, yang ngerampung yang gede-gede, gitu. Nah, karena yang nampung yang gede-gede, aku jadi makin pede untuk ngambil Era Jaya. Kenapa? Meskipun Jarum pun misalnya ternyata tidak jadi akuisisi, pikiranku sederhana. Ya nanti pasti ada yang akuisisi, mengingat kok ada broker-broker gede juga yang ngambilin gitu. Nah, apakah berita ini dimunculin supaya ada orang yang mau ngambil lagi di bawah? Ya nggak tahu gitu kan, karena setelah berita itu keluar dipanis kan habis itu. Ketika dipanis malah orang-orang ngambilin. Nah, ketika ya, itu aku berani ngambil kayak aku gitu. juga. Jadi tidak selamanya bad news is a bad news. Kadang bad news itu is a good opportunity buat kita untuk ngambil. Itu sih prinsipnya. Jadi kalau Era Jaya sih sebenarnya aku kan udah dapat info-info ya mengenai Era Jaya, mengenai mungkin ada perusahaan yang mau ngambil dan sebagainya. Sebenarnya is a good news. Cuma apakah benar Jarum yang ngambil itu aku not quite sure. Mungkin perusahaan lain gitu. Aku juga dengarnya sih kemungkinan perusahaan lain. Ya, berarti sama Ci. Pas waktu itu turun itu kan sempat naik tuh hari pertama, terus turun Hmm. kan, aku itu di 609 average ku. Oh, turunnya juga cuma hari itu aja kan, besoknya 3 hari juga Ya, naik. naik, betul. Nah ini apa, BBCA stock split aman nggak tuh? Apakah nggak sama kayak Unilever? Jawabannya teman-teman harus tahu dulu kenapa Unilever sahamnya bisa turun. Jadi bukan berarti stock split itu menyebabkan harga saham jadi turun. Nggak semua stock split menyebabkan harga saham jadi turun. Tergantung perusahaannya. By the way, BCA itu stock split bukan hanya baru kali ini, tapi ini yang sudah keempat kalinya. 2001 dia pernah, terakhir tuh 2000 berapa gitu, 2008 kalau nggak salah. Sudah 3 kali sebelumnya dia stock split, harga sahamnya bahkan tetap naik menjadi premium. Walaupun yang sekarang stock split bukan berarti menjadi jaminan harga sahamnya bisa jadi premium lagi ya. Itu tetap harus balik lagi tergantung ke kinerja perusahaannya. Yang kedua adalah sektor perbankan dengan sektor consumer goods itu jelas-jelas berbeda, teman-teman. Kalau perbankan itu masih jadi penopang ekonomi di Indonesia. Kenapa sih investor asing suka banget invest di bank-bank di emerging market? Karena net interest marginnya itu gede. Net interest marginnya itu bisa 5% lebih. Kalau di negara-negara maju, net interest marginnya tuh kecil-kecil, teman-teman. Karena suku bunga mereka juga biasanya cuma 0%, 1%. Sedangkan kalau di emerging market itu eh, apa, suku bunganya tuh tinggi-tinggi gitu. Itu kenapa net interest marginnya juga bisa tinggi gitu. Ya. Jadi sangat berbeda gitu. Dan um, untuk kayak BBCA sendiri, kalau dibilang too big to fail, nanti ya Lehman Brothers juga dulu too big to fail ya. Tapi ya kita lihat aja lah gitu. Kalau aku masih masih sangat yakin gitu dengan prospeknya. Jadi nggak bisa disamain sama Unilever. Kalau perusahaannya udah nggak bisa growth, teman-teman, itu pasti lambat laun harga sahamnya akan mengikuti gitu, mengikuti fundamentalnya. Jadi ya menyesuaikan. Pertumbuhan itu apa sih? Pertumbuhan fundamental, pendapatan, EPS.
Misalnya tadinya pertumbuhannya bagus nih 30% pendapatan dan laba bersihnya gitu ya. Tapi lama-lama mengecil nih, atau lama-lama minus, nggak ada pertumbuhan lagi. Minus itu bukan berarti nggak cetak pendapatan atau nggak cetak EPS ya teman-teman, tapi minus pertumbuhannya, jadi nggak tumbuh. Misalnya tadinya dia laba bersihnya misalnya 1 miliar, kan kalau tahun depan naik 1 miliar berarti laba bersih bertumbuh 10 miliar gitu, 10% gitu kan. Tapi misalnya tahun ini laba bersihnya 1 miliar, tahun depannya laba bersihnya malah turun jadi 900 juta. Itu kan namanya nggak bertumbuh kan? Turun kan growth-nya gitu, atau minus. Nah itu biasanya bisa menyebabkan harga saham naiknya nggak setinggi dulu lagi. Apalagi kalau sebelumnya harga sahamnya udah naik jauh lebih kencang dari pertumbuhan fundamentalnya gitu. Nah sekarang kamu lihat aja untuk BBCA sendiri growth-nya masih berapa persen? Setahu aku masih di atas 10% gitu. Dan kamu bandingin apakah Unilever masih punya growth beberapa tahun ke belakang, gitu aja sih. Dan balik lagi ya, Unilever tuh kecolongan sama brand-brand lokal. Kecolongan sama brand-brand lokal. MS Glow, Scarlett, dan lain-lain gitu. Jadi beda. Oke, aku mau nambahin sedikit ya, Ki, soal BBCA ya. Oke, jadi BBCA, ya betul kata Cici tadi, nggak bisa disamain dengan Unilever. Karena Unilever relatif terpantau mahal, BBCA IPS-nya bertumbuh. Kalau kita lihat di Asia Tenggara sendiri, BBCA itu punya net interest margin, itu gede banget ya, dibandingkan dengan bank-bank lain. Selain itu juga, di Asia Tenggara ini, Indonesia adalah bank di Asia Tenggara yang paling net interest margin paling tinggi. Dan itu sangat menguntungkan dari sisi perbankan. Nah, terus selain itu adalah kalau teman-teman cek BBCA ya, sama beberapa hari terakhir, lihat deh asing yang akumulasi itu gila-gilaan di BBCA gitu. Dan kalau kita bilang kalau kita bilang asing aja sangat bullish dengan BBCA, masa kita sebagai investor lokal nggak bullish juga sama BBCA gitu aja sih. Oh ya, by the way ya, BBCA itu bobotnya terbesar loh di indeks sekitar 13%. Jadi kalau kamu ngarepin indeks ke 7.000, ya berarti ngangkatnya salah satunya adalah harus pakai BBCA, teman-teman. Nggak bisa kalau kamu cuma ngarepin yang naik tuh second liner ya, kayak misalnya apa BBY, BBABP yang gitu-gitu naik, percuma indeksnya nggak Hmm, akan naik gitu, karena salah satu yang paling besar BBCA mau indeks ke 7.000, and then naikin Pak, big money udah tahu caranya naikin indeks ke 7.000 ya harus big caps gitu. Dimana big capsnya peringkat satunya yang bobotnya paling gede itu BBCA. By the way nih, HP ku udah mau lowbat loh. Nanti aku kalau mati udahan ya. ya, oke. Nanti mungkin beberapa question paling. Iya. Oke, oke, oke. Pertanyaannya banyak banget. Oh nih, coba apa? Oke. Uh, bentar. Ih, live BBRI HP-nya berapa habis? sampai Tadi baterai nanya. habis. Ya, betul-betul. Iya. Sebentar lagi. Oke, BB, BBRI masih bullish ya. Untuk BBRI aku masih sangat positif ya sampai akhir tahun. Untuk INTP, bentar aku belum lihat, to be honest. INTP kelihatannya sih akan ini ya, akan konsolidasi dulu ya. Di level 10.750 sampai 10.275 untuk INTP kalau selama dia belum bisa break di atas 11.500 arahnya masih konsolidasi. Lalu untuk Wika itu cukup bagus ya. Kemarin sempat break dari sekarang lagi kemarin bentuk inverted head and shoulder dan kemarin sudah break. Sekarang lagi coba retest ke neckline-nya lagi, which is sebenarnya masih aman gitu. Jadi kalau untuk akhir tahun mungkin Wika masih layak banget untuk di hold gitu. Oke. Nah ini mungkin nanti takut batu bateraiku habis. Tadi ada request, boleh nggak kasih info saham yang swing sampai pun? Mungkin Arvin duluan boleh. Nggak, terserah mau sahamnya, mau sektornya gitu.
Saham yang swing ya, Ci ya, sorry. Ya, iya katanya saham yang swing yang bisa sampai akhir tahun di hold-nya. Itu tadi. Oke, saham swing sampai akhir tahun mungkin aku lebih ke arah sektor aja ya mungkin ya. Mungkin dari pemilihan saham bisa teman-teman cari ya. Kalau Karena aku sih masih, iya betul, beda-beda gitu. Nah, kalau aku sih masih oke ke batu bara ya. Batu bara still oke sampai akhir tahun, itu masih oke. Dan secara tren rata-rata masih baru mulai mau jalan. Konstruksi itu juga salah satu yang oke, biasanya sampai Januari. Ya, bergigi sama. ya, konstruksi. Terus blue chip perbankan, it- ya blue chip perbankan itu teman-teman masih bisa hold lah sampai akhir tahun. eh Pokoknya intinya intinya kita harus cari saham-saham yang ada di holdingnya reksadana biasanya. Kalau dia ada di holdingnya reksadana, maka akan terdampak oleh inflasi. Nama sahamnya dong disebut katanya. Oke, oke. Kalau perbankan mungkin aku lebih ke BBRI. Kalau BBRI ya, karena upside-nya masih gede, risk-nya kecil. Kalau konstruksi mungkin ke Wika. Kalau kalau tadi udah bank, konstruksi batu bara ya. Batu bara mungkin Adro atau Indi, salah Hmm. satu. Karena ITMG udah rally duluan, gitu. Oke. Nah, Vin, ngomong-ngomong tentang call ini, jadi kemarin itu kan Hmm. Adaro, Indika, Harum tuh pada naiknya kencang ya. Dan aku lihat ada di area resistance. Jadi menurutku better teman-teman waspada. Jadi besok jangan langsung Hmm. dihakat. Udah pada di area resistance. Kalau misalnya mau masuk Adaro atau Indika atau Harum, enaknya di angka berapa, Vin? Gitu. Oke. Bentar ya, Di. Aku buka chartnya ya. Aku bantuin nanyanya. Oke. Adaro mungkin bisa cek di level, sebentar. 1410 sampai 1435 itu sudah cukup fair. Lalu untuk Indi mungkin sebentar. Indi naiknya banyak ya kemarin ya, naiknya hampir 11,5%. Mungkin kalau teman-teman mau consider gitu ya, mungkin teman-teman bisa cari level, sebentar, aku cek dulu, 1450 sampai 1480 atau di bawah itu juga boleh gitu. Itu boleh untuk ambil. Lalu untuk apa lagi ya tadi, PTBA ya. PTBA mungkin bisa buy on weakness di level 2290 atau 2370. Nanti kita lihat candlenya lagi gitu. Mungkin itu sih kalau ITMG aku belum lihat ya karena udah rally cukup kenceng. Kalau mau tunggu sih di level 18.000, 18 ribuan gitu sih. Oke, nah kalau Haji ini kan udah di Instastory ya, iya. Nah kalau aku pribadi, aku tahun ini nggak masuk call, walaupun aku lihat call berpotensi ya bisa naik gitu, tapi mungkin nggak bisa kayak begar-begaran kayak tahun 2020 karena harga acuannya juga udah tinggi gitu. Cuma yang aku lihat ada satu ya, yang mungkin teman-teman lagi belakangan lagi nggak pada dibahas tuh, mungkin orang-orang pada lupa doit. Jadi kalau ada rohnya naik, Hmm, duitnya bisa ikut ngekor. Kemarin volumenya juga udah lumayan bagus tuh, walaupun belum berhasil ya teman-teman. Duit tuh masih cengli lah, dia masih di bawah gitu. hmm, Karena kalau hmm, UNTR tuh kemarin kehilangan rak dilanjutinnya sama duit kan gitu. Duit ya menantu tua itu kan yang punya kan yang satu punya itu yang satu punya tua gitu. Di save nggak ya? Ya boleh di save, nanti aku save. Nah kalau aku pribadi, aku nggak masuk call, tapi bukan berarti call nggak bagus ya. Ada potensi gitu. Karena aku udah penuh. Aku masuknya tahun ini yang siklikalnya aku masuknya konstruksi. Mungkin teman-teman udah tahu. PTRO kemarin udah pada masuk deh, udah pada keluar. Nggak tahu sekarang kalau udah catnya. lama. Iya, terakhir catnya udah nggak. Waktu itu ada masuknya dari sideways soalnya. Nah, mending kalau misalnya masih yang mau sideways, belinya jangan PTRO tapi doit gitu kan, itu kan berdua itu kan mirip-mirip kan, jasa 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 batu bara, maksudnya kontraktor gitu. Nah, kalau aku pribadi masuknya itu siklikalnya tahun ini adalah konstruksi. Konstruksi sebenarnya itu mirip-mirip teman-teman chartnya gitu. Jadi sebenarnya kalian bisa pilih gitu, kecuali waskita ya.
Waskita agak beda sendiri chartnya gitu, penghalang resistance. Yang mirip itu WG, Adikarya, Wika, PTPP. Jadi teman-teman kalau misalnya dikasih retrace 2 hari ke depan, boleh masuk aja gitu. Nah, balik lagi. Hmm. Di konstruksi dipasangin moving average eksponensial 10. Jadi kalian beli di dekat situ ya. Pasangin dari sekarang chart kalian moving average eksponensial 10 ya untuk konstruksi. Terus sama yang satu lagi adalah kalau aku lebih suka bank second liner. Hmm. Karena blue chip aku udah punya dari lama ya. Jadi kalau aku ngomong lagi bukan Hmm. rekomendasi bank Ya. liner. Ya itu kayak tadi ada yang sebut BTS, terus aku juga beberapa dari kemarin udah kasih clue terus kan, second liner tuh termasuk bank daerah banyak yang lagi bagus. Salah satunya BJBR, BTPS, syariahnya, terus juga Bank Danamon, terus juga banyak lah second liner gitu. Tapi kalau aku high conviction sebenarnya BJBR. BJBR kayak 30% tuh masih bisa dapat teman-teman sampai akhir tahun gitu. Dan kemarin dia juga baru gigi satu abis breakout masih konsolidasi sekarang. Jadi kalau kalian masuk itu masih lebih aman gitu. Maksudnya Hmm. masih cerita gitu. Abis breakout dia ketahan di atas resistance, diketahan di atas support, lagi akumulasi ya beli dia pelan-pelan. Itu sih. Sama ini, kalau retail juga boleh. Retail kalau kayak MAPI, kalau kalian dikasih di 725 sampai 740 itu boleh. Dengan target 825. Soalnya kan mall udah buka lagi untuk anak-anak ya. Jadi orang tua udah bisa lah main ke mall. Terus juga waktu aku ke mall, itu Zara ramenya minta ampun teman-teman. Kayak Ya. orang-orang duitnya nggak dipakai keluar kan, Fit? Jadi kayak Ya. duit nggak dipakai keluar, jadi mereka kayak belanja bener-bener. Padahal tuh ruang gantinya nggak dibuka, jadi mereka kayak pada ganti-ganti tuh di lantai-lantai. Itu sama ini. Kalau retail tuh kan ada dua macam ya teman-teman. Ada retail yang kayak Mati, Rals dan lain-lain. Ada retail yang food. Yang food tuh kayak misalnya MPPA, Hypermart. Terus Ranch Market, Ranch. Terus ada Hero, ada Alfamart yang gitu-gitu ya. Nah, kamu kalau misalnya lihat Rans sekarang, memang kelihatannya harga sahamnya udah naik tinggi ya. Tapi kamu bandingin deh sama market cap-nya MPPA aja deh. Rans cetak untung, market cap-nya cuma berapa sekarang? 3T kalau nggak salah. Tapi MPPA yang rugi terus market cap. Atau misalnya nggak usah bandingin sama MPPA, bandingin aja sama Hero. Hmm. Yang sama Hero. Nah, sekarang berapa market cap-nya Rans? 3,6 T. Padahal cetak keuntungan. Hero 7T. Padahal masih rugi. Tapi ini kan kemungkinan Hero tuh bisa turn around story gara-gara IKEA. Jadi apa tuh Giant itu kan ditutup-tutupin buat jadi IKEA kan teman-teman. Gitu. Cuma kalau Hero nggak liquid gitu. Jadi mumpung sekarang range itu lagi di area support, kamu pasangin aja moving average eksponensial 10 dan 20, bisa cicil buy di daerah situ. Target terdekatnya di 2.700-an gitu. Anak petani kami 1-3 jam paling worth it. Ya udah itu udah disebutin. Arvin mungkin mau nambah Oke, kalau kita ngomong benar ya kata Cici ya. 100 ribuan per lotnya kan? Ya, kalau aku sih sama ya kayak Cici ya. Retail semua pada jalan ya. Kalau kita bilang mall-mall sekarang pada penuh gitu ya. Cari parkiran sudah mulai susah. Itu udah tanda-tanda bagus tuh biasanya. Nah, kalau kita lihat toko-toko udah pada jalan dan sebagainya. Nah, mungkin kalau kita bilang retail, aku suka memang benar kalau kita suruh pilih tiga, Rans, MPPA, dan Hero gitu ya. Nah, kalau aku personally, aku pikirnya sih aku lebih condong ke MPPA. Kenapa? Karena MPPA itu kan sempat maksudnya belum naiknya belum signifikan setelah kemarin turun gitu kan. Nah, ini baru mau mulai naik lagi. Nah, itu satu. Yang kedua pertimbangannya adalah MPPA ini kan masih within Goto related ya. Masih mirip-mirip Goto related. Kemungkinan ke depan media akan mengeluarkan cerita-cerita soal Goto lagi. Nah, apakah nanti Goto akan mengambil MPPA secara masif gitu ya, sama seperti apa yang dilakukan Blibli ke Ranch Market, itu akan membawa sentimen positif buat MPPA. Nah, makanya secara story, MPPA masih punya story yang cukup panjang ke depan. Nanti mungkin akan
kolaborasi dengan Gomart atau seperti apa, ini akan menarik banget gitu. Mengingat harganya masih di bawah. Itu sih. Iya, lagi koreksi juga kan, enak mau ngambilnya juga. Iya, betul, betul. Iya, oke, MMPL, MMLP, MMLP MLP. Alhamdulillah Ya, teman-teman bisa lihat, bisa. Tadi aku ada cek soalnya lumayan lumayan oke. ya, MMLP itu salah satu yang menurutku juga menarik ya. Itu sebenarnya membentuk pola descending triangle. Sementara ini MMLP itu sementara ini belum berhasil breakout ya dari kemarin-kemarin sebenarnya. Nah, akan jauh lebih menarik ketika MMLP berhasil closing di atas at least 670 sampai 680. Itu akan baru ke atas. Nah, sementara ini dia ketahan terus di resist trend line-nya. Downtrend line-nya itu masih tertahan gitu. Makanya kenapa mungkin aku juga sempat rekom di tempatnya Ciolip juga mengenai MMLP bahwa ya kalau mau ambil break 670 680 supaya apa? Supaya nunggunya nggak lama. Kalau Oke. enggak nanti di konsolidasi turun lagi gitu. Itu Jadi sih. ini masukin watchlist dulu. Ya, masukin Masuk. watchlist dulu. Ini salah satu yang menarik. Nah, ini ada yang nanya target IHSG akhir tahun dong. Oke, kalau aku personally, aku mikirnya mungkin ya, mungkin proyeksi aku mungkin ke 66 atau 67. Proyeksi aku sih. Maksudnya kalau sampai 7.000 mungkin Ya aku ya. masih agak pesimis gitu ya. Mungkin lebih ke arah 66 atau 67. Dan memang dari segi analis juga menyampaikannya kan gitu ya. Akhir tahun 66, 67, 66, 67. Dan mungkin kalau secara teknikal, secara chart, memang itu mendukung. 66, 67 itu masih possible banget. Tapi kalau 7.000, menurutku agak susah, agak berat. Karena Gotonya juga nggak jadi IPO tahun ini, teman-teman. Jadi Betul, betul. itu mungkin aja ya gitu. Jadi soalnya kan kita ini masuk window dressing kuat-kuatan nih, window dressing atau Evergrande dan tapering nih Hmm. bikin ini kan. Kalau tadi ada yang nanya Evergrande gimana Ci? Tentu kita harus waspada ya teman-teman karena kita nggak tahu dampaknya sebesar apa gitu. Tapi kalau secara ideologi karena mereka ideologinya itu nggak kayak kita atau nggak kayak Amerika gitu terbuka, mereka kan lebih komunis gitu. Jadi bisa jadi kemungkinan pemerintah akan ada bantuin mereka. Tapi ya kita nggak tahu juga ya, nggak bisa ditebak beneran. Karena kalian tahu aja lah, mereka pemerintahnya tuh nggak segan-segan juga kok ngekat para pengusahanya. Kayak contohnya di apa pengusaha-pengusaha e-commerce, teknologinya ya kan, segala macam. Jadi bener-bener nggak bisa ditebak. Kita kayak waspada aja gitu, waspada aja gitu. Iya. Tapi nggak usah 100% cash, nggak usah 100% duit di market juga gitu. Iya, tapering Evergrande versus window dressing. Tapi harusnya ya kalau secara secara kita kan naiknya kayaknya belum banyak, jadi ada kemungkinan lah masih bisa menarik perhatian investor asing untuk manfaatin window dressing aja gitu sampai awal tahun depan lah. Setelah itu kita nggak tahu ya, nanti kita sama-sama aja take profit awal tahun depan. Nah, Gitu. oke, mungkin mungkin aku mau nambahin dikit ya, Ci, soal Evergrande ya. Evergrande dan ekonomi China ya. Mungkin aku mau ngasih tambahan sedikit. Yang aku tahu gini, masalah Evergrande itu sebenarnya kan masalahnya cukup sistemik ya. Kalau kita bilang seperti kayak Lehman Brothers gitulah intinya ya. Nah, mereka itu sebenarnya ngambil utang kan kebanyakan untuk ekspansi yang signifikan, tapi ternyata akhirnya buat turnout tidak terlalu bagus ya akhirnya. Akhirnya mereka obligasi nggak bayar dan sebagainya. Nah, untuk Evergrande, yang aku dengar-dengar dari banyak investment banker dan sebagainya, mereka menyampaikan kalau yang akan disuntik oleh pemerintah China bukan Evergrande-nya, tapi banknya. Kenapa? Kan ya karena banknya itu kan pasti akan NPL-nya gila-gilaan nih gara-gara Ya, Evergrande. Nah, otomatis mereka harus nyuntik banknya supaya NPL-nya nggak terlalu tinggi. Nah, ya, apakah Evergrande ini akan pilot atau akan gagal? Kemungkinan kalau menurut investment banker, kemungkinan besar iya, tapi banknya selamat. ya. Bank yang minjemin Evergrande ini selamat semua. Nah,
Selain itu kan gini juga, permasalahannya di China ini kan lagi crackdown ekonominya mereka karena ekonominya mereka bertumbuh sangat cepat, sedangkan tetangga-tetangganya tidak cepat gitu. Nah, makanya mereka harus crackdown their ekonomi supaya yang lain ini ikutan istilahnya masih bisa mengikuti pace-nya China. Makanya kenapa nanti muncullah kebijakan devaluasi yuan dan sebagainya yang sering mereka lakukan karena mereka prinsipnya adalah mereka negara pengekspor barang. Kalau mereka currency-nya terlalu kuat, maka tidak akan ada daya beli yang cukup dari luar negeri untuk mengambil barangnya mereka. Akhirnya barang mereka jadi mahal dan nggak bisa dijual. Makanya kenapa terjadilah devaluasi yuan itu. Itu sih. Ya. Nah, itu keren tuh, apa namanya, Arvin jawabannya, jadi semoga udah jelas. Nah, Evergrande mirip krisis US 2008, krisis Ya, properti. Iya, tapi beda kalau kalau sama Lehman Brothers itu, kalau yang sekarang mereka masih punya aset sebenarnya yang bisa digadaikan. Sekarang juga lagi ada omongan bahwa para investornya yang minjemin duit itu dikasih kayak ditukar sama properti, kayak diskon 50% properti. dengan cara yang terbaik, tapi Ya, lebih oke daripada nggak dibayar sama sekali. Tapi memang kan yang ditakutin itu bukan karena bangkrutnya Evergrande, tapi kalau gagal bayar banknya itu kan tadi yang aku bilang. ya. Jadi semoga pemerintahnya juga melakukan kebijakan untuk membantu bank-bank tersebut gitu. Ini bentar lagi udah bener-bener kayak mau mati. Oke, okay? Apalagi ya, ya udah, pokoknya semoga kita masih bisa bertahan sampai akhir tahun, dan awal tahun depan. Semoga kita bisa merasakan cuan lagi seperti tahun kemarin, walaupun mungkin cuannya nggak sebesar tahun kemarin, bisa beggar-beggar di banyak saham gitu, tapi paling nggak untuk kita profit 30-50% aja itu udah bagus banget gitu ya teman-teman. Nah, masalah nanti setelah 2023 seperti apa, 2022 seperti apa, ya itu nanti kita lihat gitu. Ya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Makasih Arvin. Makasih Thank semua. you. By the way, ada kemungkinan Bye. ada live sama Sukor Sekuritas ya. Jadi coba nonton aja. Nanti aku update lagi sama Arvin mungkin beberapa hari ke depan bisa live lagi di TikTok. Oke, terima Oke. kasih. Thank you. Thank you guys. Bye.